banyak yang salah. Saya sering apa namanya? Saya sering jumpai itu kesalahan yang fatal karena apa namanya pendapatan dibagi itu yang dimasukin yang pendapatan keseluruhan yang di soal itu 15 itu. Jadi kan soalnya kan bentar ini pas stop share dulu ya. Kembali ke soal ya. Itu penting ya karena kalau Anda salah ya salah semuanya. Kita soalnya kayak gini, yang merah nih. Ya kan yang merah ini. Ya kan? Nah, ini kan pendapatan dari pembiayaan itu kan 15.000 di sini. Ini kan mewakili 15 miliar lah 15.000. Nah, kebanyakan itu yang salah itu dia masukin 15.000 ini. Ya kan? Bukan 15.000. Pendapatan yang bagi hasilkan itu adalah eh, total dana pihak ketiga. Jadi di total dulu dana pihak ketiganya itu kan dibagi dengan saldo rata-rata pembiayaan. Jadi artinya dilihat dulu pendanaannya sama nggak atau lebih kecil dari pembiayaan. Kalau lebih kecil berarti proporsinya kan. Nah, ini kan di sini kan di total kan 150 ya. Jadi itu dari sini kan di sini kan Anda kalau lihat ke apa namanya BPR ya, masukin BPR kan maka Anda harus menentukan dulu kan ini ujung ya. Ini kan ini funding. Nah, jadi ini ada bagusnya ya kalau Anda ujian tuh menurut saya itu dibikin koma lah kayak gitu ya. Karena kalau nggak dibikin koma itu nanti ini kok ini kan jadi gini kan. Nah, ini kan fundingnya ini kan 1 juta ya. Ini kan. Koma. Juta ya kan. Nah, sedangkan financingnya 1,5 juta ya kan gitu. Sehingga dari pendapatan dibagi hasilkan itu nggak 15.000 yang dibagi hasilkan, tapi hanya 10.000 kan. 10.000. Jadi 10.000 itulah yang nanti dimasukin ke sini, ya kan. Lalu 10.000 itu lalu dibagi hasilkan ke masing-masing produk, ya kan, masing-masing produk di bank tersebut. Tergantung kalau 40 ya tinggal bagi aja gampang. Anda tinggal masukin rumus kan itu langsung running sendiri itu nggak usah pusing. Makanya pakai Excel ya kan. Gitu. Jadi ini kan kebetulan produknya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan produknya 8. Kalau produknya 20 ya bisa aja mau 40 juga sama aja karena dia rumus ya. Tapi yang penting ini yang dimasukin benar pendapatan yang didiskusikan berapa. Ya kan? Kalau dia masukin 15.000 ini hasilnya akan beda. Ya kan? Contohnya ini ya, saya kasih contoh. Ini dimasukin, oh ini tapi ini sudah dihitung di sini ya. Ini kan di sini kan juga terkait di sini ya, juga dikontrol ya, dikontrol di sini. Ini kan funding lebih kecil dari financing, makanya dibagi hasilkan tentu proporsinya kan. Jadi sudah dikontrol di sini. Ini makanya saya bilang kalau Excel itu Anda bisa kontrol itu. Tapi kalau Anda nggak pakai Excel, Anda oh yang ini aja masukin kan gitu. Ini funding lebih kecil financing, maka dia hasilnya akan keluar di sini dan Anda nggak salah ya kan. Karena kalau Anda salah ini fatal ya kan. Kalau di ujian ya salah total ya kan. Kalau di praktek apa? Kalau di praktek ya Anda salah bagi jumlah ke orang, jadi sama aja menzolimi pihak lain yang pihak yang bank ya tentunya, pihak bank lain ya itu kan pendapatannya dia Anda ambil dengan kata lain ya dengan kata lain Anda menzolimi salah satu pihak, ya kan? Makanya ini Anda bikin dalam bentuk Excel, kenapa supaya nggak salah lah pokoknya. Jadi ini kalau dijumlahkan tetap 10.000 per masing-masing produk itu pendapatan yang dibagi. Contohnya untuk yang giro wajib A itu 500, giro mudharabah 1.500 ya kan. Nah, tinggal apa namanya kita bagikan per nasabah haknya berapa secara nominal. Lalu yang terpenting juga kemarin kan itu kita minta ada equivalent rate-nya kan atau setara bunganya kan ini kan itu setara bunga. Setara bunga. Setara bunga.
cara bunganya. Ini kan berarti nominal ya kan dibagi dengan rata-rata dikali 12. Ini dapatnya secara bunga per annum per tahun 2,4%, semua sampai ke bawah ini dapat. Nah, ini secara nominal di jumlah ini yang merah. Ini secara nominal, jadi dari 10.000 ya kan, dari 10.000 pendapatan yang dibagi hasilkan, nasabah secara keseluruhan itu mendapat 4.467,5. Bank dari hasil ini 5.532,5. Di mana ini kalau dijumlah, ini kan dicek di Excel, makanya ini di jumlah harus sama. Ya, contohnya ini kalau umpamanya saya sum kan pasti sama jumlahnya. Cara melakukan pastian gitu, sum dari ini ya kan, jumlah kan 10.000 juga kan sama sama ini kan. Nah, ini berarti udah bener gitu. Anda udah namanya double check ya, double check itu bener. Karena banyak juga yang apa namanya budget salah gitu kan, mungkin entah kemudian salah atau dia ngitungnya pakai kalkulator gitu kan, kalkulator gitu. Salah inilah, salah apa namanya, salah menjumlah ya kan. Mungkin ada salah satu nilai di sini yang kalau jumlah nggak sama kan, itu pasti ada salah satu pihak terzolimi ya kan? Karena ini harus habis dibagi ya kan, yang 10 juta ini 10.000 ini kalau di sini 10.000 ini harus habis dibagi antara bank sama pemilik dana ya kan, ya, sohibul mal pemilik dana, jumlahnya harus sama. Nah, untuk keperluan laporan ya, maka sebenarnya tidak hanya apa namanya, kalau internal ya, tidak hanya apa namanya equivalent rate nasabah gitu kan, tapi juga profit bank gitu Anda harus hitung, harusnya itu. Tapi di situ kan Anda banyak yang lupa. Anda bilang profit banknya juga, karena kan otomatis cara hitungnya sama kan. Contohnya ini ya, kalau untuk yang jiro mudharabah itu kan nasabah dapat 2,4%. Dari mana dapat 2,4%-nya? Itu dari nominal diterima oleh nasabah ya kan, dibagi dengan uang masuknya ya kan, uang masuknya kan 150.000 ya kan, dikali 12 dapat 2,4 ya kan. Berarti kalau keuntungan bank ya sama cara ngitungnya. Dari mana? Dari nominal yang bank dapat ya kan, ini 1.200 dibagi dengan apa namanya 150.000 kali 12, jadi bank dapatnya. Jadi bank untung 10%. Gitu. Ini kalau bikin ini ya, bikin warna, ini bank untungnya kelihatan nggak ini kan, ini keuntungan bank. Nah ini sebenarnya keuntungan nasabah kan gitu. Modal kan ini akadnya kan akad mudharabah ya kan. Maka ini kita bisa bilang nah ini. Jadi kalau kita lihat ini keuntungan nasabah, ini adalah keuntungannya bank. Gitu. Bikin. Memang kalau lapor distribusi sebagai hasil itu sampai sini aja memang. Ya gitu ya, sampai sini. Karena kan nasabah nggak perlu tahu keuntungan bank. Tapi kalau untuk internal biasanya dibuat ya, seperti yang Anda lihat di laporan BSM ya, Bank Syariah Mandiri yang saya pernah kasih dalam bentuk yang panjang itu, yang karena produknya ada 42 ya kan. Nah, di situ kan Anda lihat itu ada keuntungan nasabah, ada keuntungan bank. Nah, berikutnya yang penting juga adalah apa? Menghitung keuntungan rata-rata nasabah. Jadi semua nasabah itu dengan berbagai macam produk itu kalau dihitung itu rata-rata tuh dapat berapa sih? Nah ini kan ini kalau ini bikin warna beda, umpamanya warnanya kuning ya. Nasabah kuning, bank untungnya berapa persen sih kan gitu. Nanti ini itu aja deh. Nah, itu ya. Jadi berapa keuntungannya rata-rata dari nasabah? Berarti kan rata-rata dari yang nasabah dapat itu dari keuntungan giro, tabungan, deposito itu berapa? Ya kan? Nah, maka kita menghitungnya dari proporsi dana yang masing-masing kan, umpamanya ini ya.
ini kan untuk yang giro mudharabah itu kan 2,4% keuntungan nasabah. Ini kalau secara rata-rata tertimbang itu berapa sih? Ya kan berarti kan apa namanya tinggal dikali aja ya, berarti kan ini kan apa namanya kontribusi sebenarnya adalah F27 ini kan jumlah dana di giro mudharabah dibagi dengan apa total dana ya kan dikali dengan equivalent rate kan di sini equivalent rate-nya apa namanya giro itu tersebut sehingga kontribusi ininya adalah sekian. Jadi kecil sekali ini. Nah, ini kecil sekali kan 0,036. Ini nanti tinggal dibuat apa namanya tinggal dibuat string ya dikaitkan dengan ini dibikin string. Jadi contohnya ini ya untuk yang angka ini kan didapat dari dana masuk ya dana masuknya ini kalau kita bikin kuning juga aja nih. Dana masuk ya kan ini dibagi dengan ini kan jadi ini kalau kita ini kan di string ya kan F27 dibagi dengan F38 dikali keuntungan in percentage ya kan dapat ini kontribusi biayanya ya kan ini kalau kita tarik ke bawah kan otomatis hitung sendiri karena di string ya jadi di string itu didolarin lah gitu sehingga ini kalau dijumlah ya kan dijumlah itu jadi biaya total atau keuntungan nasabah secara rata-rata itu 5,36%. Karena ini kan bervariasi ya, giro 2,4 ya kan. Terus tabungan 3%, ya kan. Deposito 7,2, yang 1 bulan, yang 3 bulan 7,256, yang 6 bulan 1,8. Rata-ratanya berapa sih? Karena bank tuh pengen tahu rata-ratanya. Nah, kalau di bank konvensional, ya rata-rata biaya modal ini itu disebut cost of fund, COF. Itu disebut biaya dana. Jadi biaya dananya berapa? Ya kan? Nah, tapi kalau di syariah nggak bisa di biaya dana, karena kan syariah itu kan akadnya itu kan akad permodalan ya kan. Mudharabah tuh modal. Jadi si nasabah itu kan sebagai apa? Sohibul mal kan. Sohibul mal itu apa? Sohibul mal itu pemilik dana yang kasih modal. Makanya kalau di syariah itu nggak bisa disebut cost of fund, tapi cost of capital, ya kan? Karena dia nggak kasih uang, kasihnya modal. Nah, kalau di syariah kan, di konven kan memang pinjem, ya, kasih uang. Gitu kan. Makanya nanti ya, istilah di konven itu ya cost of fund. Tapi kalau di syariah itu ya lebih cocoknya cost of capital. Kenapa gitu? Ya, sesuai akadnya Pak. Akadnya kan akan mudharabah. Masa cost of fund? Itu bukan dana, itu modal. Beda loh. Kalau cost of fund dana itu akadnya pinjam. Ya kan? Kalau di konvensional kan akadnya pinjam semua. Makanya gini ya, saya masukin uang ke Bank Mandiri ya kan, akadnya kalau konvensional. Uang sebesar 100 juta. Itu pada dasarnya saya minjemin ke Bank Mandiri. Gitu. Saya minjemin uang ke Bank Mandiri sebagai penabung kan. Jadi Bank Mandiri pinjam ke saya. Jadi akadnya korp. Makanya itu dana, ya kan? Karena kalau nama pinjaman itu kasihnya duit. Kalau kita pinjam uang ke Mandiri, maka akadnya saya minjem dari Bank Mandiri. Akadnya korp lagi. Dua-duanya korp. Di tabungan pakai korp, deposito pakai korp, di kreditnya pakai korp juga. Ya kan? Korp uang, pengembalian ke uang lagi, ya kan namanya riba. Hulu kordin semua pinjaman korp itu, hulu kordin jaro naf'an fawariba. Jadi apa namanya pinjaman dengan adanya tambahan, nah itu namanya riba. Itu ucapan sahabat ya, sahabat itu banyak melakukan. Jadi itu apa namanya makanya transaksi jadi riba karena tambahan. Ya kan? Deposito kan Anda terima bunga. Ya kan? Kalau Anda sebagai yang ambil kredit, ya kan? Kalau Anda sebagai yang ambil kredit, Anda kan bayar bunga kredit ya.
Berarti Anda sebagai orang yang memberi makan riba. Anda yang memberi makan riba tuh. Anda kasih makan kan, kasih mandiri. Tapi kalau dia orang di deposito, kalau deposito itu Anda yang makan ribanya. Karena Anda yang terima uang dari mandiri kan, mandiri kasih Anda bunga, Anda yang makan tuh ribanya. Tapi kalau di kredit, Anda nggak makan ribanya, Anda yang memberi makan, nah, kasih tuh. Tapi bukan yang makan, tapi sama statusnya, ya kan? Nah itu, ya. Nah makanya saya perlu jawaban ini. Jadi namanya, Anda ada, tapi dalam kerangka ilmu alma, ya kan? Ilmu alma itu disebut dengan kalau nanti Anda baca-baca buku konven, pasti ada banyak tuh istilah kosofan gitu. Nah, jadi nanti kalau di syariah tuh jangan sampai kosofan bank syariah. Nah itu, kok kosofan bank syariah Pak? Itu kan akadnya lain Pak kalau di bank syariah. Kan akadnya nggak ada yang court, ya kan? Akadnya kalau deposito ya mudharabah, ya kan? Kalau kredit ya akadnya murabaha, istisna, ya kan? Ijaroh, IMBT, ya kan? Mungkin salam kalau ada. Atau misalkan tala kisah itu kan akadnya beda, bukan kosofan. Makanya saya strip sini, namanya cost of capital atau biaya modal. Nanti ada juga yang mengistilahkan kalau di Malaysia itu namanya ERI kan, equivalent for investor. Jadi mereka itu mengistilahkan orang yang menabung, orang yang memberi modal. Kalau di sini kan istilah sahibul mal atau pemilik dana kan, pemilik dana ya pemodal. Kalau di sana itu istilahnya itu investor. Sama sebenarnya investor modal sama itu cara yang diikutin aja. Cuman kan karena di sana tuh Inggrisan ya kan, jajan Inggris ya dia pakai nama investor. Iya, investor. Kalau investor tuh kasih modal, ya kan? Investor tuh nggak ada kata core. Investor kasih modal. Kecuali konven. Kalau konven konvensional pasti core. Jadi kalau di konven itu sebenarnya gampang aja. Asetnya pakai core, liability-nya pakai core juga. Nah, itu ya. Jadi ini. Nah, ini adalah ongkos rata-ratanya 5,36%. Nah, kan sekarang kita pengen cari nih keuntungan bank. Keuntungan bank ya berarti cara ngitungnya sama persis kan, tinggal dikali aja dari profit banknya kan. Profit banknya berapa ini kan. Nah, tinggal dihitung rata-rata tertimbangnya kontribusinya kan. Nah, sehingga di sini ini ya. Nah, ini keuntungan bank nih total. Nah, ini keuntungan banknya 6,6%. Jadi dalam transaksi di bank syariah ini secara keseluruhan bank itu untung 6,6%, nasabah untung 5,36 gitu. Ini kalau di jumlah itu sama dengan bunga kreditnya gitu loh. Ini kalau jumlah ya ini kan sama dengan sum. Ini nasabah, itu 12% ya kan, 12% ini inilah margin pembiayaannya sebenarnya. Nah gitu. Bunga kredit, nah, kalau di konven. Jadi dari satu ini sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi yang banyak gitu loh. Dari yang PR ya, PR informasinya banyak gitu. Pertama ya tentu yang Anda kerjakan kan, berarti istilahnya tuh keuntungan masing-masing produk ini kan, nanti kan hasil ini Anda itu kan PR-nya kebanyakan Anda cuma sampai sini aja kan, Anda sampai sini aja. Jadi berapa sih nasabah dapatnya untuk yang pemegang giro ya kan, contohnya yang pemegang giro itu dapatnya 2,4% ya kan. Kalau yang tabungan wadiah ya ini kan karena wadiah 0% ini nggak usah dibicarakan karena bonus itu kan terserah bank. Kalau tabungan mudharabah 3% ya kan. Kalau yang deposito 1 bulan 7,2 ya kan. Kalau 3 bulan berapa? 7,56. 6 bulan 7,8 sampai yang 8,4. Ini Anda sampai sini aja. Tapi kalau Anda sampai sini aja, penerapan ilmu amannya itu masih kurang gitu loh. Masih kurang lengkap. Kan kalau manajemen bank itu pengen tahu rata-ratanya berapa sih, Pak? Rata-rata biaya dana gitu ya.
Nah, di sini Anda jangan konyol. Ini kan ada berapa? Ada biayanya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada produk kan ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda main bagi aja. Jadi 2,4 tambah 3%, tambah 7,5, tambah 7,56, tambah 7,8, tambah 8,4, dibagi 8. Nah, itu salah kan gitu. Ada tuh mahasiswa yang hitung cost of fund-nya atau cost capital berapa. Ini kan produknya ada 8 bagi 8. Nah, padahal kan ini kan kontribusi masing-masing produk itu kan beda-beda kontribusinya. Ini contoh, kalau yang Giro Wadia kan cuma 50 miliar, ya kan? Giro Mudharaba kan 150 miliar, itu gede. Jadi kontribusinya harus dihitung. Ya, artinya persentase rata-ratanya itu dihitung dari rata-rata tertimbangnya kan. Nah, itu rata-rata tertimbangnya itu sesuai dengan dana masuknya. Sehingga itu harus ini kan ada kontribusi biaya itu keuntungan nasabahnya dikali lagi dengan kontribusi masing-masing produk ya kan dengan cara membaginya mengalihkannya dengan apa namanya saldo rata-rata produk tersebut dibagi dengan total dana yang masuk dikali setara bunga dapat ini dapat kontribusi biaya dananya. Nah, kalau dijumlah ini di sum, nah inilah yang namanya cost of fund, biaya dana pihak ketiganya 5,36%. Nah, dengan metode yang sama, ya kan, tarif hitungnya kita bisa mendapatkan persentase keuntungan bank. Ini 6,6 hampir 7 lah ya. Nah, ini juga sekaligus kita mendapatkan informasi. Mendapatkan informasinya apa? Oh, nasabah itu rata-rata untungnya 5,36 ya kan. Bank berapa? 6,6 gitu. Sehingga nanti kita bisa punya pertimbangan sebenarnya untungnya cukup gede apa enggak sih 6,6 ini kan. Ya paling enggak dia di atasnya nasabah. Ya, karena kalau keuntungan bank ya di bawah nasabah, ngapain kita bikin bank ya kan gitu loh kasarnya. Ngapain kita bikin bank? Orang sudah susah-susah merekrut SDM ya kan, udah susah-susah. Mungkin cari modal, kerja seharian ya kan, mulai dari jam 8 sampai mungkin jam 5 sore. Tapi Anda keuntungannya lebih gede daripada nasabah yang cuma datang nyetor duit, duduk diem rapi ya kan, dapat sekian. Nah itu. Jadi kalau ini istilahnya bisnis sia-sia namanya. Maksudnya ngapain gitu kan dengan melakukan apa namanya usaha sampai sedemikian banyak tapi untungnya kalah sama yang nasabah. Nah, jadi kalau di bank syariah itu kita kontrol seperti bank itu harus lebih tinggi untungnya gitu ya. Karena sesuai dengan kerja kerasnya kan gitu ya. Paham sampai sini ya. Jadi nanti silakan ditambahkan lagi di PR-nya itu untuk laporan distribusi bagi hasil itu sampai ke kontribusi keuntungan nah, supaya Anda punya gambaran yang lengkap tentang profil dari banknya itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan keterangan kita kan tentang apa namanya bagi hasil karena masih banyak yang bisa dijelaskan. Nah ini ya. Untuk yang udah. Nah sekarang Anda lihat sebentar ya. Anda di laporan distribusi bagi hasil. Nah ini ya. Kan ada kata-kata saldo rata-rata, ya kan? Saldo rata-rata dari pihak ketiga. Saldo. Ya kan? Pertanyaannya begini, cara ngitung saldo rata-rata itu gimana? Cara ngitung. Karena ada beberapa metodologi, ya kan? Ini.
Kita hitungin nanti. Nah, aku bikin dulu ya. Nggak apa-apa lah. Jadi gini misalnya, terutama tabungan ya produknya. Anda itu ngitung profit dari tabungan untuk nasabah, pakai saldo yang mana pertanyaannya? Contohnya kalau kayak gini nih ya, ini di bulan Juli, ini ada Pak Cecep ya kan, punya mutasi kayak gini nih, mutasi di tabungannya. Ini anggap aja dalam apa jutaan lah ya, anggap aja gitu kan. Ini pokoknya tanggal 1, Pak Cecep tuh setor 1 juta. Tanggal 7 setor lagi 3 juta. Tanggal 16 setor lagi 6 juta. Tanggal 19 tarik 5 juta. Tanggal 23 setor 15 juta. Tanggal 29 setor lagi 10 juta. Ini kan mutasi. Pertanyaannya mau pakai yang mana ini di antara berapa mutasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mutasi. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang tertinggi atau mau pakai yang terendah, ya kan? Nah, ada nih praktek ya di koperasi. Dia pakai saldo terendah gitu. Dia pakai 1 juta ini kan, saldo terendahnya Pak Caca berapa? 1 juta tanggal 1 kan. Yang lain kan nggak ada tuh. Tinggi semua kan. Saldo terendahnya 1 juta. Nah, ini yang dikatakan menzalimi si nasabah gitu. Nasabah dizolimi karena dia pakai saldo terendah. Ya, itu ada karena dia nggak bisa bikin sistem ini, nanti saya sistem metodenya yang adil, ya kan? Saya tanya soalnya ke itunya, Anda ngitungnya gimana nih kan untuk bagi profitnya kan ke yang tabungan? Itu Pak dari ini Pak dari saldo terendah. Wah Anda zolim, saya bilang ini. Ini kan coba contoh, ini kan dia ada setor, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta, apa Anda nggak lihat di sini? Soalnya kalau pakai saldo tertinggi, kan kita dizolimin, nah itu. Jadi kalau pakai saldo tertinggi, nasabah menzolimi bank terbalik. Pakai saldo tertinggi ini, ya kan? Nasabah menzolimi, pasti bank nggak bakal mau lah, ya kan? Pasti dia aturannya pakai saldo terendah. Atau dia pakai saldo akhir bulan aja, umpamanya supaya gampang, pakai saldo akhir bulan, ini 10 juta. Ini sama, ini dikerjain juga sama si nasabah. Ini kan kebetulan 10 juta nih, ini aja udah nggak adil kan, karena bukan, ini kan termasuk pertengahan ya. Tapi bisa dikerjain sama nasabah, karena nasabah ini akan nyetor jumlah uang yang banyak pada akhir bulan. Dia nyetor nih di tempat lain, transfer pakai banking, transfer 20 juta. Maka dia menghitungnya dari yang 10 juta, dari 20 juta, ya kan? Bank dizolimin. Nanti tanggal 1 jadi tarik lagi bulan depan tuh. Jadi sehingga rendah lagi ya kan kayak gitu. Nah, jadi harus ada perhitungan yang adil ya kan. Nah, perhitungan yang adil itu perhitungan saldo rata-rata harian namanya. Jadi hitungnya namanya saldo rata-rata harian. Ya kan? Namanya formulanya namanya accumulated daily average. Ya, ini bahasa Indonesia-nya aja. Ini accumulated itu akumulasi ya, karena ini akumulasi dari mutasinya kan, mutasi itu perubahan harian ya kan? Jadi kan di ATM itu kan mungkin tanggal 1 Anda ambil, tanggal 2-nya Anda setor, itu kayak gitu. Contohnya ini kayak gini itu perhitungannya kan. Nah, jadi hitungannya gini nih, namanya rata-rata harian. Anda perlu tahu apa namanya mekanisme perhitungannya. Jadi hitungannya gini, dia menghitung saldo rata-ratanya berdasarkan dana mengendap atau dana yang bisa dipakai oleh bank. Dana yang bisa dipakai oleh bank per tanggal itu. Karena itu yang bisa dipakai kan langsung. Contohnya ini ya. Tanggal 1 dia setor 1 juta, ya kan. Berarti saldonya 1 juta kan di tabungan. Ini sampai berapa lama ini saldo ini? 1 juta, ya kan? Ya sampai dia melakukan aktivitas berikutnya kan, pokoknya dia ini kebetulan di sini datanya setor 3 juta tanggal 7. Berarti antara tanggal 1 sampai tanggal 7 atau di sini 6 hari ya kan. 6 hari bank itu bisa memanfaatkan dana yang 1 juta ini kan. Pokoknya dikasih ke orang yang mau ambil kredit 1 juta kasih. Nah, ini. Berarti dia ini ya, ini tinggal dikali 6 kali 1 juta, 6 juta. Selama 6 hari. Nah, berikutnya kan ada saldo
4 juta karena masuk uang 3 juta, maka saldonya dari 1 juta tambah 3 juta jadi 4 juta kan. 4 juta ini berapa lama dia mengendap ya kan di bank? Ya sampai berikutnya setor 6 juta tanggal 16 ini kan baru saldonya 10 juta, tapi selama antara dari tanggal 7 sampai tanggal 16 ya itu dia ada 9 hari ya kan, dikurang 16 kali 9 hari dapat bisa mengelola dana itu 4 juta kasih lagi ke orang sampai itu kan dia bisa apa namanya memanfaatkan dana itu. Termasuk narik ya kan, store 6 juta ada saldo 10 juta. Kapan 10 juta ini bisa dipakai? Ya sampai dia narik kan, antara tanggal 19 berarti 19 sampai 16. Ini kan ada 3 hari ini. 19 kurang 16 3 hari. Jadi dia bisa memanfaatkan saldo sebesar 10 juta selama 3 hari. Nah, tanggal 19 ditarik 5 juta. Oleh ATM Anda tarik uang 5 juta ya kan. Nah, saldonya tinggal 5 juta dong. Jadi saldo yang digunakan untuk menguntung rata-rata itu adalah 5 juta dikali pengendapan selama 4 hari. Karena tanggal 23 dia baru nyetor lagi 15 juta kan. Nah, itu dihitung 6 hari. Terus sampai terakhir itu adalah tanggal 29 aktivitasnya. Ya kan? Nah, kok ini 3 hari, Pak? Ya kan, tanggal 29. Nah, ini Anda harus hati-hati ya kalau di ujian ya, kembali nih di ujian ini Anda bisa salah. Anda harus lihat ininya, bulannya. Nah, jadi kalau Anda bingung itu berapa 30 atau 31 ya, Anda pakai ini aja tuh, pakai Anda banyak tinju ini kan hitungnya kalau Januari itu yang tinggi ya kan, kalau yang 31 kan yang tinggi, kalau yang rendahnya Februari itu kan atau Maret, ini kan Maret umpamanya. Maret 31. April itu 31 30 yang rendahnya kan 30. Jadi hitungan dulu tuh di SD kan bulan April berapa hari gitu kan. Wah, kalau ngapain pusing kan pakai tangan aja gitu kan, pakai tinjunya ini kan ya, yang tinggi 31. Nanti kalau Juli kan di ujung kan 31. Agustus 31 lagi balik lagi kan gitu. Kenapa? Karena ini ada hubungannya sama hitungan nih. Ini kan tanggal 29. 29 setor 10 juta. Kok 3? Nah, jadi sampai tanggal 31 dihitung 29, 30, 31. Nah, itu 3. Ini kebanyakan ini nggak ngitung hari umpamanya. Karena kalau ini terjadi di bulan Juni ya, dari Juni, maka yang terakhir ini 2 hari. Ya, 2 bukan 3 ya kan, karena kan 29 30. Nah, Juni kan 30 hari kali. Ini di rata-rata. Ya, maksudnya dijumlahkan dulu baru dibagi 31 ya kan. Dapat angka namanya saldo rata-rata harian itu 9.740.000 gitu. Itulah yang dikalikan dengan nanti apa namanya pendapatan yang akan dibagi hasilkan, tapi di dasarnya dasar untuk ngitungnya itu. Udah paham ya? Dari ujian keluar nih, soalnya saya kasih tahu aja. Ujian keluar nih, cara ngitung kayak gini. Yang perlu Anda perhatikan tuh yang terakhir aja ini. Nah, kalau yang ini kan Anda sudah bisa kurang-kurangin ya kan, tinggal ini kan umpamanya 1 sampai tanggal 7, 7 kurang 1 itu 6 ya kan. Nah, tapi yang terakhir ini banyak salah. Itu karena nggak perhatikan bulannya. Karena nanti soalnya itu 2 ya, saya bikin 2 soal. Terus soal A dan soal B ya. Jadi nanti kalau metode saya dari dulu lah di UIN, orang udah tahu itu soalnya nggak satu. Jadi Anda kalau mau nyontek itu berarti harus kontak teman yang sama. Cuman pakai ini ya jadi ya, itu apa namanya bisa aja saya bikin 3 soal karena pakai Zoom ini susah kontrolnya. Anda bisa bercakap-cakap pakai WA soalnya kan. Jadi harus dibikin soalnya beda-beda ya kan. Jadi Anda tahu ya, ini banyak kan salah di sini. Jadi ini ya, nah coba ya Anda pikirin sekarang. Mungkin nggak suatu bank beroperasi tanpa sistem?
Ini kan satu orang aja nih, satu orang aja ini. Ini kan hitungannya kayak gini. Kalau nasabahnya 1.000 orang aja, ada ngitung kayak gini, kira-kira sanggup nggak? Nggak bakal sanggup. Makanya bank tuh harus pakai sistem. Satu orang aja Anda mutasinya kayak gini nih, mutasinya. Jadi berarti kalau di ini buku tabungan saya nih, mutasinya, waduh banyak banget ini kan. 1 bulan aja udah kayak belerot kayak begini kan, udah keluar masuk ya. Nah, gini ya, ini kan keluar masuk tuh. Susah kalau nggak pakai sistem. Makanya kan yang di koperasi-koperasi itu yang nggak punya sistem, ya dia main ini aja, udah pakai saldo terendah aja gitu loh. Anda bisa paham sekarang kenapa dia pakai saldo terendah. Karena dia nggak punya sistem, bingung dia kalau dihitung kayak gini tuh bingung. Kan saya tanya, tahu nggak cara hitungnya gitu? Nggak tahu Pak, katanya. Terus Anda ngitungnya gimana? Dari saldo yang mana? Katanya saya tanya gitu. Dari saldo yang mana Anda ngitungnya? Saldo terendah Pak. Wah, Anda zolim berarti. Anda zolim ini saya bilang, ini bahaya ini saya bilang. Bisa urusan sampai ke akhirat ini kalau ada gini kan. Ini kan zolim itu istilahnya. Gitu ya. Nah, nanti kenapa? Karena yang namanya profit itu akan masuk sampai ke tabungan. Ya, sampai ke tabungan. Nanti di sini Anda lihat aja, ini saya nggak pakai kacamata sih, coba ini berapa sih. Jadi ini nanti ada keterangan di sini. Ada keterangan tuh di ini BSI ya. Di atas ini kan ada nomor nih. Nomor itu ada tulisan bagi hasil. Ini kalau nggak salah nomor 5 atau nomor 6 di sini. Jadi kalau ada uang masuk ya, kalau ada uang masuk itu apa namanya? Anda bisa nge-track itu bagi hasil atau bukan gitu kan. Kalau umpamanya biasanya kecil kan koma-koma gitu kan. Kalau umpamanya dia nggak koma-koma ya berarti orang kirim kalau ada uang masuk. Tapi kalau umpamanya ini kok ini apa sih? Coba Anda lihat ini kan nanti ada laporannya itu nomor sekian itu tulisannya bagi hasil. Nah, kalau yang konven Anda silakan lihat. Itu tulisannya bunga. Pembayaran bunga di sini di bukunya itu. Dia terus pembayaran bunga. Bunganya sekian. Jadi ini dikali sekali bunga. Jadi Anda lihat, nah sekarang kan apa namanya Anda apa namanya ini kan di sini kan sebelumnya ini. Nah, di sebelumnya. Jadi cara ngitungnya gini. Nah, jika saldo rata-rata tabungan Bapak Abdullah ada 10.000. Ini kan udah given ya kan? Udah given. Maksudnya tapi sebenarnya nggak mungkin bulat kayak gini. Ini kan untuk hitungan aja. Kalau yang aslinya tuh by system dihitung dulu. Umpamanya tadi dia mutasi gini-gini dapat 9740 kan. Nah, 9740 itu yang dimasukin ke sini yang untuk hitungan pendapatan si orang per orang tadi ya kan. Nah, ini 9740 masukin bukan 10.000 dikali dengan apa? Dikali dengan equivalent rate. Tadi yang Anda hitung equivalent rate yang ini ya. Nah, ini equivalent rate kan yang tadi. Equivalent rate yang ini. Equivalent rate ini kan di sini 5,4 untuk yang tabungan mudharabah. Nah, ini ya. Ini pembaginya, nah Anda harus ingat nih, pembaginya langsung 12. Gitu. Karena yang namanya bagi hasil itu dibaginya tuh pas akhir bulan periodenya. Dibagi akhir bulan. Satu kali dalam 1 bulan, 1 kali aja. Bulan depannya ya akhir bulan lagi kayak sekarang bulan Maret ya kan. Nanti bagi hasil kapan? Maret 31 hari ya, tanggal 31 itu dikreditkan. Nanti bulan depannya April berarti 30 tanggal 30. Nah, gitu. Cara ngitungnya gimana? Ya bagi hasil bulan itu kan Anda udah ngitung kemarin kan, nah, bagi hasil bulan itu berapa apa namanya ini kan yang Anda hitung kan ini bagi hasil bulan itu umpamanya dihitung nasabah dapat 5,4 ya kan. Nah, berarti kan nasabah dapat 5,4 ini Pak Abdullah ya kan, Pak Abdullah 5,4 dikali dengan saldo rata-rata. Nah, ini 10.000 ini dianggap saldo rata dibagi 12. Kenapa ini saya perlu
apa namanya terangkan. Karena kalau di konven nggak dibagi 12. Jadi umpamanya saldo rata-ratanya Pak Abdullah di konven itu 10.000, ya kan? Bunganya nggak mungkin kayak gini kan, bunganya 5%, ya kan? Maka dia cara ngitung formulanya adalah 10.000 dikali 5% dikali jumlah hari dalam bulan tersebut 31 dibagi 365. Jadi itu bunganya itu bunga harian, dihitung dibagi 3, bukan bagi 12. Nah, itu kan karena mereka menerapkan konsep namanya riba nasiah, ya kan? Riba yang terjadi karena adanya pertambahan waktu. Jadi setiap ada waktu, ya kan karena pertambahan waktu maka dia uh, dihitung setiap tambahan waktu. Itu formula itu kan setiap tambahan waktu dihitung sebagai pendapatan. Nah itu yang kalau di konven itu kalau di buku ini ya itu kalau saya dulu kan saya di konven dulu tapi sekarang kan udah nggak ada kan lama sekali. Itu di bukunya ada tulisan 006. Nah 06 itu pendapatan bunga tulisannya. Coba Anda yang punya, Anda di UIN kan biasanya punya buku tabungan BNI kan, coba aja lihat deh. Nomor 06. Kalau Anda sekarang di depan Anda ada tabungan Anda lihat aja coba. 06 tuh di kodenya. Anda buka di sini ya. Anda dibuka di tabungan itu di kodenya itu ada 06. Tapi kalau yang syariah, yang Anda pegang BNI syariah, tapi sekarang kan sudah jadi BSI dulu. Nah, dulu itu jadi begitu Anda syariah itu Anda lihat udah 06 itu tulisannya apa? Bagi hasil. Nah, itu. 06 itu saya bagi hasil. Ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kepada Anda bahwa ada metode lain lagi, tapi sebenarnya intinya sama nanti dapatnya. Itu yang dilakukan di bank muamalat, ya begitu. Jadi bank muamalat itu nggak mau pakai istilah apa namanya equivalent rate, ya kan? Kalau sekarang kan bagi hasil equivalent rate sekian persen, ya kan? Itu nggak mau dia. Dia maunya itu namanya ini hasil investasi per 1.000 atau HI per mil istilahnya. Ini Anda perlu tahu juga karena ini dipraktikkan di bank muamalat. Jadi kalau saya masukin duit 1.000 perak, ya, itu kan investasi ya. Berapa tuh saya dapatnya? Itu HI namanya, HI per mil. Ini ingat ya, ini konsep nih. Hasil investasi per mil. Karena dia maunya tuh jangan kayak berpikir bunga gitu kan. Walaupun memang yang asli juga nggak berpikir bunga. Ini kan cuma masalah ekspresi aja ya kan. Masalah ekspresi apa namanya? Bagaimana kita mendapatkan yang namanya apa namanya ini ya hasil investasi yang kita tanam di bank tersebut. Nah, maka itu dia ada cara melakukan perhitungan namanya HI per mil per 1.000, maka dia di sini kan 1.000 dibagi dengan total funding dikali pendapatan yang dibagikan. Nah, sehingga nanti dia dapat itu angka HI per milnya itu adalah dari 1.000 uang yang masuk dibagi dana 1.000 pendapatan dibagi dana masuk 150 miliar dikali dengan aset ya dikali dengan pendapatannya itu dapat 15. Nah, jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya gini, setiap 1.000 uang yang masuk itu hasilnya itu 15 perak hasil investasinya. 1.000 per 1.000 itu 15. Bagi hasilnya lah kalau ditanya, karena bagi hasil itu nggak mau dalam persentase di kepala mereka, ya kan? Jadi kalau setiap 1.000 15. Jadi kalau saya masukin duit 1 juta, berapa? Kan tinggal dikali 1.000 aja kan? Nah, berarti dapatnya 15.000. Lebih enak juga sih di kepala kan? Ya kan, pamannya saya masukin 1 juta, kira-kira dapat berapa? 15.000. Nah, jadi kita hitung-hitung kan, pamannya gini ya. Saya kalau apa namanya? Kalau masukin duit 100 juta, ya kan? 100 juta itu kira-kira dapat berapa? Per 1.000 kan 15. Ya kan? Berarti kalau 100 juta berapa tuh kalinya? Nolnya 5 ya berarti kan. Nah, nolnya 5 berarti 1,5 juta kayak gitu.
per 100 juta saya dapat 1,5 juta rupiah. Gitu ya. HI per mil namanya. Sehingga dia bikin laporannya nanti, laporan distribusi bagi hasilnya, itu adalah di bawahnya ada indeks HI per mil. Kalau yang equivalent rate itu kan persen. Kalimatnya itu persen per tahun ya. Persen per tahun itu kan dibagi 100, bukan bagi 1000. Kalau ini bagi 1000. Nah, kayak gitu. Nah, cuma nanti kalau dikreditkan ke buku tabungan sama. Ini saya kasih contoh ya cara ngitungnya. Kalau yang tadi yang pakai metode equivalent rate ya, itu kan saldo rata-rata dikali dengan apa namanya? Equivalent rate bagi 12 kan, dapatnya 45. Jadi di sini nanti dicetak 45 tambahan bagi hasil. Tapi kalau pakai metode HI per mil, cara ngitungnya adalah saldo rata-rata ya kan dikali haknya nasabah, nisbah nasabah, ya kan, dikali HI per milnya, nah, gitu, dibagi 1000, karena ini kan per 1000, ya kan, dapatnya sama 45, paham di sini ya? Dapatnya 45 juga sama, cuman di situ dia cara mengekspresikannya beda. Jadi menggunakan HI per mil di sini menggunakan seolah-olah kayak riba nasiah ya gitu kan gitu. Ini soal kayak riba nasiah padahal ini bukan, ini kan cara perhitungan aja ya kan. Bahkan ini ya ini bagi hasil langsung. Kalau ini kan di sini nggak ada riba nasiahnya. Cara ngitungnya gitu soalnya, tapi ini sebenarnya sama aja. Yang penting adalah prosesnya Anda melakukan yang namanya distribusi bagi hasil ya kan. Jadi Anda dapatin pendapatannya lalu Anda bikin laporan seperti ini ya kan, berarti ini kan Anda dapat dulu baru Anda bagi hasilkan, dapatlah ini semua gitu. Jadi Anda apa namanya tidak melakukan riba juga gitu. Jadi jangan, ini cuman supaya dia maunya tuh mungkin istilahnya tuh semuanya syariah lah gitu, jangan pakai bunga-bunga gitu kan. Karena memang ada lucu juga ya, orang yang datang ke bank syariah, Pak saya mau deposito ya kan, dia nanya ke bank syariah, Pak itu di sini bunganya berapa? Ke bank syariah dia nanya bunganya berapa lagi, ya kan? Jadi lucu ini kan, jadi ngerti apa enggak sih di syariah itu kalau namanya bunga ya haram gitu kan? Jadi kalau nggak ada bunga, oh iya maksud saya kalau diekuivalenkan ke bunga berapa ya kan? Nah itu, nah itu ke bunga. Jadi dia itu mau bandingin sama yang konven, gitu. Yang bandingin sama konven itu kira-kira gimana kan gitu, itu ya. Jadi nanti kalau di PR itu Anda bisa jawab juga ini ya kan, apa namanya bisa jawab juga PR-nya kan, itu kan Anda bisa ini kan, nah ini pendapatan yang dibagikan per individu untuk masing-masing orang itu kan berapa kan, itu kan ini kan HI per mil ya kan, nanti dapat untuk masing-masing orang juga Anda bisa melakukan dengan dua metode ya kan. Untuk umpamanya tuan A rata-rata saldo kreditnya 50.000 dengan equivalent berapa, dengan HI per mil berapa. Ya, ini lanjutin PR. Oke, sekarang saya mau jelaskan tentang itu kan tadi dari sisi liability ya. Nah, sekarang konsepnya dulu dari sisi aset ya kan, dari sisi aset. Dari sisi aset gimana cara ngitung margin pembiayaan? Ya kan? Karena kalau di konven itu kan namanya bunga kredit ya kan. Bagaimana cara ngitungnya? Karena dia cara ngitungnya sama, bukan menghitung main hantam aja gitu dari langit kan. Nah, kalau di aset atau di sisi pembiayaan, maka metode yang digunakan untuk menghitung margin pembiayaan itu namanya cost projection approach. Cost projection itu maksudnya pendekatan biaya. Projection itu perkiraan.
projection kan kira-kira biayanya. Itu semua bisa kita dapat data-datanya dari data yang bulan lalu gitu. Nah, bulan lalu itu kita bisa memprojectionkan kira-kira biayanya seberapa. Nah, ini yang penting adalah biaya-biaya apa saja yang kita mau hitung. Itu kan yang penting itu. Biaya-biaya apa saja sih gitu kan. Nah, itu. Nah, biaya-biaya yang bisa dihitung pertama adalah biaya bagi hasil yang tadi. Biaya bagi hasil yang saya bilang tadi kan Anda di PR itu nggak masukin cost of fund ya atau cost of capital kan. Itu kan Anda nggak masuk, Anda cuma hitung biaya per produk aja kan. Yang sebelumnya ya. Anda kan bikinnya, nah Anda bikinnya sampai sini doang nih. Equivalent rate per produk, ya kan, per produk ini. Tapi kalau rata-rata dana atau rata-rata produknya Anda nggak bikin. Jadi Anda bikin, kenapa? Karena nanti untuk apa? Untuk menghitung biaya aset, biaya untuk marginnya itu. Nanti dipakai ini, gitu. Untuk keperluan bank secara keseluruhan juga dia akan gunakan gitu. Karena kan jadi tahu istilahnya rata-rata bagi hasil berapa sih kan gitu kan. Rata-rata keuntungan bank berapa kan kayak gitu. Ini itu dari situ. Nah, itu dari yang tadi. Ya. Jadi biaya bagi hasil itu udah bisa ngitung kan tadi tambahan itunya ya. Nanti mengenai masalah namanya itu memang macam-macam. Saya cerita untuk yang kalau di Malaysia itu ya namanya expected return for investor. Saya ceritakan investor ya, pada portfolio investor tingkat pengembalian proyeknya itu berapa? Tingkat pengembalian itu. Kalau di sini namanya kan kalau konven namanya cost of fund ya kan. Kalau di syariah ya biaya bagi hasil atau cost of capital gitu. Jadi udah itu. Nah, terus yang kedua apa? Beban atau biaya sebenarnya. Biaya apa? Biaya dana nganggur yang kedua. RR ini reserve requirement atau dana nganggur yang kita harus taruh uang di BI, ya kan? Di BI ya. Di BI itu dana itu kan kita taruh sebagai syarat GWM ya kan. Nah, itu kan menganggur. Ya kan? Yang kedua CR-nya apa? Cash reserve, maksudnya yang ada di cabang. Cabang kan ada dana nganggur juga kan itu, yang ada di apa namanya di close itu ada tuh dana nganggurnya. Karena kan namanya cabang nggak bisa operasi tanpa ada uang kan, nah itu ada dana nganggurnya. Itu dana nganggur itu ada biayanya. Nah, gitu. Biayanya apa? Dalam bentuk kerugian karena kita nggak bisa pakai untuk pembiayaan kan dia di sana terus dengan don kan nggak bisa dipakai. Nah itu jadi opportunity loss-nya itu istilahnya karena kita nggak pakai. Lalu biaya yang keluar juga ada biasanya ini biaya jaminan. Jaminan apa? Jaminan dana masuk itu ada penjaminnya kan, LSP ya, lembaga LPS namanya, LPS. Lembaga penjamin simpanan yang ada logo kuningnya kan, tulisannya tabungan Anda aman karena di sini dijamin oleh LPS gitu kan. Nah, itu LPS mengenakan biaya kepada bank. Nah, itu 1/4% LPS itu. Lalu berikutnya adalah apa? Biaya overhead. Overhead itu apa? Biaya operasional, bayar gaji, bayar telepon, bayar listrik, ya kan? Apalagi yang lain lah, ATK, pengeluaran yang lain. Ini biayanya. Nah, berikutnya adalah biaya PPAP. PPAP-nya apa sih, Pak? Penghapusan apa namanya? Pencadangan penghapusan aktif produktif atau dengan katanya biaya kredit macet. PPAP ini biaya kredit macet. Terus yang berikutnya lagi apa terakhir? Ini adalah spread. Spread ini maksudnya keuntungan yang diharapkan oleh bank. Ya.
Nanti ada latihannya, jadi tenang dulu. Yang penting Anda tahu biaya yang harus dibayar kan. Ini karena di dalam bisnis ya. Dalam bisnis itu kita kalau berbisnis kita harus tahu biaya yang kita keluarkan kan, supaya kita tahu harga jual gitu nanti. Kalau kita mau jual barang kan kita hitung-hitung biayanya semua kan. Paling nggak biaya belinya barang itu berapa sih dari supplier berapa. Ya kan, ditambah biaya-biaya lain, mungkin pengangkutannya ya kan. Mungkin nanti ada wrapping lagi kan, di packaging lagi itu kan. Dihitung semua sehingga Anda harga jual segini, Pak. Itu kan sama keuntungan, berarti keuntungan ya. Sama keuntungan gitu. Nah, ini adalah contoh yang real ya, yang bisa Anda jadikan apa namanya latihan. Ini kasih itu mainan tuh. Anak saya nangis. Nah, jadi ini contoh ya cost projection, pendekatan biaya. Ini contohnya ada dana masuk nih, giro 1 miliar ya, tabungan 1 miliar, terus 1,5 miliar, deposit 1 miliar kan. Nah, totalnya 14,5 miliar uang masuk. Ini koperasi lah, atau BPRS lah mungkin. 14,5 miliar uang masuk. Ini kontribusi per produk. 1 miliar itu kan kira-kira 7% ya. 1 bagi 14,5 itu 7%. Tabungan itu 10% kontribusinya. Itu dari mana? Dari 1,5 miliar dibagi 14,5 miliar. Jadi total itu kan harus 100 uang masuknya ya. 14,5 miliar. Ini kan total uang masuk dari dana yang dihimpun oleh bank tersebut. Itu BPRS. Nah, ini adalah bagi hasil bulan lalunya, ya kan? Bawahnya ini tabungan bagi hasil 7%, deposit 1 bulan 9%, nah itu. Giro 0%, ya kan? Karena kan sistem bonus. Nah, ini yang berikutnya, kalau ini kan biaya bagi hasil. Yang berikutnya adalah ada biaya-biaya yang Anda bisa lihat di neraca ya, atau di laporan bagi hasil. Itu kan real, di laporan itu ada. Total semua biaya karyawan ditambah biaya marketing, biaya listrik operasional ya, kertas ATK dan sebagainya. Contohnya ini adalah 290 juta per tahun. Ini data ini bisa dilihat di accounting, masih ada. Anda tanya orang accountingnya, berapa total biaya, kan namanya laporan perusahaan itu pasti ada. Kalau nggak ada ya orang accountingnya dipecat aja, dia nggak kerja berarti. Karena perusahaan tanpa ini kan nggak mungkin. OH itu overhead. Nah itu, OH itu overhead. OHC sebenarnya tulisannya. Lalu ada biaya kredit macet. Nah, biaya kredit macet ini bisa 1%, bisa 3%, tergantung macetnya, ya kan. Tapi ini bukan 1% nih kan, karena kita anggap lancar semua kan. Kalau lancar semua ya BI bilang 1% masukin tetap. Tapi kalau ada yang macet, nah ditulis yang realnya, pokoknya 3%. Ya, berarti 3% yang macet ya. Karena itu yang macet itu nanti akan jadi biaya kan gitu kan. Karena kenapa? Pendapatannya nggak ada. Ya kan? Karena orang nggak nyicil, dia nggak mampu, nggak nyicil gimana? Nggak mampu. Nah, yang terakhir spread itu 3%, itu keuntungan. Maksudnya gini, seluruh biaya itu kan untuk menjadi harga jual, kita harus mencadangkan profit yang mau kita ambil kan. Sehingga harga jual itu sudah bersih sama profitnya gitu. Ini biasanya Anda bisa lihat di ROI, return on asset ya, laporan-laporan bank itu selalu ada ROA, ROE gitu kan. Nah, tapi lihat jangan ROE, jangan lihat ROE. Kenapa? Karena ini kan Anda belajar aset liability management kan. Nah, ROA itu return on asset. Jadi gimana Anda muterin aset itu kira-kira berapa persen gitu. Nah, ini Anda bisa bandingkan juga dengan performa bank-bank yang ada di Indonesia kan. Bank Indonesia itu antara 2,5 sampai 3% memang ROA-nya. ROA-nya Anda lihat aja di laporan-laporan ROA berapa. Jadi jangan ambil yang ROE, jangan ambil yang return on equity. Kenapa? Karena kalau return on equity ambilnya dari keuntungan pemegang saham. Sementara yang kita hitung-hitung kan dari sisi aset nih, tingkat pengembaliannya. Gitu. Jadi itu nanti, tapi ini kebanyakan saya udah kasih given lah, anggap aja tuh udah ada datanya ya. Gitu. Nah sekarang cara ngitung margin pembiayaan gimana dari data-data ini? Ya kan, cara ngitung margin pembiayaan ini untuk dari sisi aset nih ya. Anda ngitung asetnya kan. Ya Anda tinggal
jumlahin aja semua biaya-biaya yang kita keluarkan itu kira-kira jumlahnya berapa. Nanti kan dibandingkan dengan uang masuk yang kita terima kan. Nah, jadi cara hitungnya gini. Ini ya, jumlah dana tadi kan 14,5 miliar. Terus lalu kita kurangi dengan apa? Dana yang mengendap di BI sama dana yang mengendap di cabang. Ya kan? Karena dana yang mengendap di cabang BI itu kan nggak bisa dipakai. Ya, jadi ini kan artinya dana masuk 14,5 miliar kita kurangi dengan 5% dari dana masuk tadi ke BI, 2% ada di cabang. Kalau kita mau diteliti lagi, 1% ada di ATM gitu. Tapi kan mungkin kalau BPRS kan nggak ada ATM-nya, jadi emang nggak ada. Tapi kalau kayak bank besar kayak BRI, BCA kan di ATM-nya banyak tuh uang tuh di mana-mana kan. 1% aja berarti tambahin lagi 1%. Ya kan? Sehingga total dana yang nganggur ya, ini istilah dana idle fund namanya. Itu sebesar 1 miliar. Ya kan? Jadi kalau dikurangi itu 14,5 miliar dikurangi 1 miliar. Nah, inilah dana yang dapat disalurkan atau dana yang bisa dipinjamkan lah kalau bahasa konvensional itu kan dikasih ke orang untuk dipakai untuk beli mobil kayak untuk beli KPR kayak apa aja untuk UMKM. Nah, itu ini disebut dengan loanable fund. Loanable itu maksudnya sudah bisa dipakai itu nanti. Nanti ada perhitungan Excel nanti berikutnya. Ini saya mau kasih tahu konsepnya dulu supaya Anda mengerti bagaimana itu selalu dihitung gitu ya. Nah, gitu. Ini kan berdasarkan. Nah, ini adalah dana yang bisa kita salurkan kan. Nah, terus yang berikutnya tentu kita menghitung kos-kos dong. Nah, ya kan? Ya, tinggal dikali aja. Bawahnya ini tabungan, kosnya 7%. Ya berapa nominalnya kan? Tinggal dikali nominal dapat biaya bagi hasil tabungan, biaya bagi hasil deposito 9%, ya kan, tambah 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya sampai kalau ada biaya ya apa namanya produk lain ketika ditulis kalau produknya banyak ya kan. Kalau giro kita tulis 0% aja karena bonus kan di luar apa namanya tanggung jawab bank ya kan. Nah berikutnya kita masukin apa lagi? Yang tadi data overhead cost. Overhead cost itu 290 juta kan ini tadi ya, ini kan 290 juta ini per tahun biaya untuk apa untuk SDM ya kan biaya gaji karyawan biaya mungkin bayar telepon listrik segala macam itu jumlah 290 juta ditambah apa lagi PPAP biaya kredit macet ya kan biaya kredit macet itu kalau lancar semua 1%, tapi kalau umpamanya sudah masuk call 3 aja itu kan udah 5%. Nanti kalau apa namanya call 2 ya, call 3 15%, ya kan? Call 4 5%, 100%. Nah, jadi tergantung. Nah, tapi itu nanti datanya kembali ke udah di bank. Bulan lalu berapa Pak? Yang macet 3% Pak. Bacanya maksudnya 3% ini. Nah, gitu. Atau bulan lalu 2% Pak. Yang macet ya, 2%. Yang terakhir spread yang tadi keuntungan ROA 3%. Ini Anda sudah masukin tingkat keuntungan yang mau Anda ambil dalam pengelolaan aset di bank tersebut. Aset itu maksudnya transaksi kredit lah ya kasarnya gitu kan dari sisi laporannya kan aset gitu. Nah, ini dijumlah dapat 2,084. Ini kan berdasarkan biaya kan. Nah, jadi kalau mau ditanya marginnya di bank syariah berapa? Kalau pendekatan cost, maka tinggal Anda bagi aja biayanya ini dibagi total pengelolaan dananya kan 13,485 dapat angka 15,46%. Inilah margin pembiayaannya gitu. Margin murabahah lah sekarang kalau Anda melempar murabahah nanti untuk apa pembiayaan KPR kayak untuk apa namanya untuk motor untuk apa mungkin UMKM transaksi apapun. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu dapatnya dari mana gitu kan. Dapat dari mana tuh margin pembiayaan itu kan. Jadi itu dari cost projection ya, dari pendekatan biaya. Nah ini penting, kenapa? Karena nanti kita jangan ngawur gitu kan, pamannya gini ya, itu bagi hasil
margin pembiayaan di bank syariah sebelah kok cuman 14% gitu kan umpamanya. Kita ikut itu aja deh kan gitu umpamanya. Ya kalau kita ikut 14%, rugi. Karena kita buat bayar biaya-biaya aja 15 sama 4, masa kita ngambil yang 14, ya bener aja kan kita sama aja running loss dong. Nah, tapi sebaliknya katakan bank sebelah jualannya 17%, ya kan lebih tinggi dari kita nih. Nah, jadi kalau kita mau ambil untung lebih gede, kan kita bisa aja, oh di kita 16% kan, 16% aja. Kenapa? Karena kata 15,46 aja udah untung, karena udah dia beruntung 3% kan, tambah lagi. Gitu. Jadi cara bersaingnya kayak gitu. Kita ngitung biaya lah. Ya kan? Seperti kita jualan tomat kan ada yang jualan tomat juga. Kita kan bisa tuh bersaing kan dari sisi biayanya. Karena kalau kita nggak mengelola biaya dengan baik ya kita nggak bisa jualan murah. Ya kan? Contohnya kalau kita perginya pakai mobil charteran gitu kan, bukan mobil yang rame-rame gitu kan, pasti lebih mahal. Gitu. Jadi kita harus benar-benar sangat cermat ya. Karena kan sekarang ada stigma itu kan, stigma itu kayak apa ya? Stigma itu kayak ada cap lah di bank syariah bahwa kalau pembiayaan di bank syariah itu lebih mahal dari konven gitu kan, lebih mahal gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan kan lebih mahal, karena memang cost of fund-nya udah mahal. Ya, cost of fund tuh biaya dananya tuh udah mahal. Sehingga kalau di jumlah-jumlah itu kan itu pasti tambah mahal lagi kan gitu ya. Karena kan bank syariah masih kecil ya kan. Nah, masih kecil ya untuk dapetin dananya mahal gitu loh. Tapi kalau bank-bank yang besar, dia bisa dapetin dana-dana murah kan banyak gitu. Dana-dana murah tuh banyak. Jadi itu sehingga Anda bisa jelasin strukturnya kayak gini gitu. Strukturnya apa namanya? Struktur biaya lah istilahnya. Struktur biayanya itu ya memang apa namanya? Dana yang diambil banyak dana mahal kan gitu. Tapi kalau dana diperoleh dana murah, katakan bank itu kan kalau bank syariah udah berkembang kan. Kalau udah berkembang dia pasti bisa dapat dana murah juga. Nah, itu bisa bersaing. Sekarang juga mudah kok. Saya kemarin kan baru akad kredit juga kan sama BTN Syariah. Ya. Saya banding-bandingkan lebih murah bank syariah sekarang. Saya tanya ke officernya juga gitu kan. Kan KPR ini berapa umpamanya kan? KPR BTN sekarang berapa? Umpamanya itu kemarin ya, ini real ya, real. Itu kita hitung sekitar 4%. Di bank konven berapa? 5,5%. Nah, gitu. Jadi Anda jangan ini ya, mulai sekarang bank syariah itu lebih murah dari bank konven. Jadi kalau ada yang bilang bank konven lebih murah, salah itu. Dari mana coba Anda pasti? Ini supaya orang jangan sampai ngeles itu. Ngeles tuh apa ya bahasa? Ngeles, hindarin kan. Alasannya saya nggak mau bank syariah, bank syariah mahal gitu kan. Kalau faktor non harga mungkin kan, umpamanya gini, umpamanya kenapa nggak ke bank syariah? Habis bank syariah cabangnya dikit, nah itu masih masuk akal. Susah Pak, bank syariah jauh-jauh gitu kan. Ya saya yang deket aja, pokoknya yang bisa ngasih saya kredit udah saya ambil aja. Itu kalau dia alasannya umpamanya di bank syariah mahal gitu kan, tanya sama dia berapa tuh, berapa persen mahalnya kan, dan cuma bohong aja dia kan. Tapi di sini saya menjelaskan kepada Anda bahwa ini ada hitung-hitungannya untuk yang hitung margin pembiayaan ya, dari sisi aset kan. Nggak sembarangan, nggak main hantem aja. Ada kan yang istilahnya tuh ada paling tidak ada 3 metode lah itu. Ini yang metode pertama ya kan, pendekatannya namanya cost projection approach. Yang kedua adalah apa namanya, ngelirik ke bank lain. Ngelirik itu cuma ngelihat aja gitu loh. Jadi dia nggak melakukan perhitungan, pokoknya bank lain berapa, nah disamain sama dia. Peer to peer ininya gitu. Nah itu salah karena dia nggak tahu cost-nya berapa kan. Pokoknya ya udah bank sebelah 13, ya saya samain 13. Anda tahu nggak ini Anda rugi, jual rugi. Namanya bisnis mana ada orang jual rugi kan, nah, pasti jualnya untung lah. Kalau rugi ya mendingan tutup aja bisnisnya, ngapain rugi-rugiin, yang ada modal berkurang. Ya.
Itu di situ. Jadi kalau pendekatan tadi ngelirik atau peer to peer comparison gitu, atau dibikin rata-rata, nggak bisa juga. Umpamanya dibikin rata-rata seluruh bank itu dibagi aja begitu, nggak bisa. Bisa aja nanti rata-rata seluruh bank itu kalau dibagi masih lebih rendah daripada cost kita kan. Jadi yang paling bijaksana itu pendekatan cost of loss, pendekatan cost. Jadi kalau katakan dulu ini, katakan bank syariah lebih mahal, ya. Sebenarnya ada faktor non harga yang bisa Anda mainkan. Harga Anda kalah dengan sisi harga, kalah. Anda main di sisi servis, jangan main di sisi harga. Jadi Anda jangan maksain, pokoknya diturunin marginnya kan supaya bisa bersaing. Jangan main harga aja, main di servis. Contohnya servis apa? Anda tuh kalau ngasih kredit cepat. Nah, kan begitu. Contohnya umpamanya gini ya, orang ada yang pengen cepat loh. Tempat lain ribut Pak, lama banget saya kalau ngajuin kredit itu 3 bulan baru diterima. Lama banget itu. Opportunity-nya udah hilang. Nah, jadi Anda bisa, Pak, kalau di kami ini, Pak, Bapak apply, Bapak bikin proposal kredit, syariah, dalam tempo waktu 2 minggu, itu udah langsung tahu hasilnya. Nah, itu. Ini faktor non-harga namanya, non-price. Macam-macam non-price itu nanti bisa Anda tuh pakai pelayanan, ya kan, nanti bisa, itu namanya kan pendekatannya itu kan namanya pendekatan ini, apa namanya, itu tadi pelayanan. Ada namanya itu, saya lupa itu ada 3 itu kita pakai pelayanan. Dulu selalu gitu kan, kalau kalah gitu, umpamanya dulu satu Danamon kan kalah sama BRI. Saya cerita di BRI itu kan kita operasi di pasar nih, sama-sama nih bersaing. Tanya kita kan pedagangnya, kalau ke BRI itu Anda punya duit ya, berapa lama tuh Anda bisa dapat persetujuan? 14 hari kan gitu kan. Mau nggak sekarang Anda apply ke saya? 4 hari saya setujuin. Wah, langsung mau dia. Oh, kalau 4 hari saya mau, Pak. Ya, kenapa? Logikanya gini loh. Anda itu ada suatu opportunity, ada orang mau beli barang Anda, katakan cabai, telur dalam waktu 4 hari ini. Kalau Anda nunggu yang BRI yang 2 minggu, kan opportunity-nya udah keburu hilang kan. Mungkin dia sudah diambil sama bank lain. Atau bahkan rentenir. Ya. Rentenir itu lebih cepat daripada bank loh. Kenapa rentenir itu tetap bisa main gitu kan? Karena kan bank tadi 4 hari, kita yang dipangkas 2 hari. Udah deh, kita 2 hari bisa setuju. Masih kalah sama rentenir. Rentenir itu nanya gini, Bapak Ibu butuh duit nggak? Perlu 10 juta. Langsung dikasih. Tapi lihat dong, bunganya berapa? Bunganya kan mencekik sekali. Minta darat kan. Rentenir itu ya 70%, 80%. Jauh di atas inilah kan, di atas kita. Jauh yang itu, di atas kos. Tapi kan karena dia memang apa namanya, dia lihat keuntungannya lebih, dia kadang-kadang diambil juga tuh dari rentenir. Ya kan. Yang penting saya kan ditanya itu sama kita kan bikin survei ya tuh. Kenapa Anda menggunakan rentenir? Ya kan gitu kan. Yang terutama ya karena cepatnya itu. Ya. Hitungan detik kasih. Yang kedua, dia punya opportunity yang besar ya kan. Ini kan dia mau katakan itu ibu-ibu waktu itu kan. Dia suka beli cabai itu di Bogor ya kan. Cabai di Bogor dijual ke pasar Indo kan. Dia mau beli cabainya nggak ada duit ya kan. Bang kelamaan, sementara cabainya udah, dia bukan petani, jadi cuma pedagang aja. Pedagang tuh nggak ada risiko karena yang nanam cabainya itu kan petani ya kan. Kalau dia kan hanya ngambil aja tuh. Nah dia nggak punya duit kan, dia pinjam ke rentenir. Sama rentenir dikenain berapa? 80% bunga pinjamannya, tinggi banget ya. Tapi waktu ditanya, Bu kenapa sih Ibu tetap ngambil itu? Ditanya, ya karena saya untung dari jual beli cabai ini 300%. Jadi dia tetap ngambil gitu loh ini. Iya kan, jadi makanya itu foto non price. Tapi itu kan kalau nggak normal. Kalau yang normal itu Anda harus tetap perhatikan berapa biayanya itu. Nah, berapa biaya yang apa namanya minimal Anda harus untung kan kayak gitu. Nah,
Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, contoh penerapan cost projection tapi ini untuk akad mudharabah, untuk pembiayaan mudharabah ya. Nah, itu kan ada 2 metode ya kan, ada 2 metode itu metode revenue sharing sama metodenya namanya profit and loss sharing kan. Nah, itu. Nah, tapi untuk Anda ketahui ya, di Indonesia itu ya tidak ada yang profit and loss. Rata-rata semua revenue sharing ya kan, karena kalau profit and loss kan ada moral hazard ya kan. Ini contoh ya, ini saya contoh. Yang tadi ya kan berarti kan biaya modalnya itu kan 15,46. Ini untuk apa aja? Untuk meraba boleh, untuk mudharabahnya itu supaya nggak rugi. Sehingga Anda bisa nanti menghitung nisbahnya itu dari situ. Contohnya ini ya. Bank akan memberikan modal kepada Anda untuk jual beli kebutuhan sehari-hari, kayak model Indomart lah gitu. Nah, anggap aja Indomart supaya gampang lah ya mengasosiasikan Indomart. Berapa untuk beli itu macam-macam kan, sampo lah apa ya itu, beras semua pokoknya 120 juta Pak. Nah, maka bank akan menghitung, bank syariah 120 juta itu kita kan harus kembali biaya kan 15,46%. Itu kita akan dapat margin kalau dia dalam bentuk murabah, tapi kalau ini dalam mudharabah ya itu 18 juta. 548 dikalikan aja 120 juta kali 15,46, kita akan dapat namanya expected. Ini penting. Expected itu maksudnya harapan itu kita akan mendapatkan, ya ini belum tentu dapat segitu, tapi kita kan harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapatin sebesar 18,5. Nah, itu ada 2 cara untuk membuat nisbah itu. Untuk yang dari sisi aset ya, nanti setelah ini kita akan bisa dari sisi liability-nya. Pertama kalau kita menggunakan pendekatan revenue ya kan, revenue sharing, maka kita harus mendasarkannya pada apa? Pada hanya penjualan gitu. Kan revenue itu kan penjualan. Dengan kata lain apa? Dari struknya kasir itu loh. Jadi kalau kasir itu kan kalau Anda datang, Pak saya mau beli baterai, saya mau beli sampo, ya kan, saya mau beli sabun, saya mau beli apa, kan di jumlah itu keluar kan struknya kan tanda terima. Itu dijumlah ke seluruh yang belanja di Indomaret, ya kan. Itulah yang dipakai untuk dasar bagi hasil. Gitu. Nah, ini. Contohnya ini dari pengelolaan modal bank 120 juta, dia bisa punya omset. Nah, ini penting. Omset 200 juta. Yang maksudnya omset itu total penjualan kita hari itu. Berapa yang datang ke Indomaret dan beli, bukan datang cuma nengok-nengok doang kan, Anda kan nggak jadi Pak. Dari mana buktinya? Dari itu aja itu yang bandrol yang kasirnya Indomaret itu kan ada, Anda belanja kan dirobek, ini Pak tanda terimanya 1 nasabah. Itu namanya pendekatannya revenue sharing berdasarkan omset. Tapi kan ada kalau di Dubai, Bahrain, Malaysia, mungkin beberapa bank itu pakai namanya kan profit and loss sharing, ya kan? Nah, kalau profit and loss sharing itu banyak yang dikurang-kurangin. Jadi setelah penjualan dikurangi dengan apa yang namanya HPP, harga pokok penjualan, ya kan? Harga pokok penjualan berapa? 120 juta. Ini maksudnya gini loh, dia beli barangnya dari supplier berapa kan? Kalau Indomaret ya mungkin dia jualnya dia belinya dari mana? Di Indomarko, ya kan? Nah, dia belinya di Indomarko 120 juta, dikurangi dulu 200 kurang 120 juta, ya kan? Jadi laba kotor 80 juta, dari 200 kurang 120 dapat 80 juta laba kotornya. Lalu dikurangin biaya-biaya tadi, SDM, listrik, telepon, segala macam, AC lah 50 juta, dapat laba sebelum pajak 30 juta. Nah, inilah yang dijadikan dasar untuk bagi hasilnya nanti, nisbahnya itu. Sehingga nanti pada waktu Anda mau akad kredit, akad pembiayaan itu kan bisa ngitung nih. Bisa ngitung. Contohnya ya, dengan objek yang sama, itu menghasilkan nisbah yang berbeda. Karena dasar hitungannya kan beda. Ini contoh untuk revenue sharing ya. Untuk revenue sharing, cara ngitung nisbahnya gimana? Untuk dari sisi aset ya. Ya dari penjualan.
ya kan? Dia kan dari hasil penjualan 200 juta. Bank kan mengharapkan profit 18,5 kan dari tadi hitungan tadi ini kan, dari margin ini ya. Berarti nisbah bank berapa dong? Tinggal bagi aja kan, expected margin ini dibagi dengan 200 juta, dapat 9,27. Nasabah sisanya dong 90,73. Kenapa gede ya? Karena belum dikurangi biaya. Persis seperti Gojek lah. Gojek itu revenue sharing kan. Dia nggak mau. Pokoknya ngitungnya dari hasil sekali dia nganterin orang, go ride sekali, nganterin lagi GoFood, nganterin lagi GoSend. Dari situ langsung dihitung tanpa dikurangi biaya. Nah, sekarang dia mintanya kan 20% nih kan. Nah, itu kan sesuai dengan target. Mungkin ongkos operasional banyak kan. Nah, sehingga dapat nisbahnya seperti ini. Nah, tapi kalau profit sharing beda, karena tadi ngitungnya dari apa? Laba kotor kan, nah ini hitung tadi. Laba sebelum pajak. Jadi laba kotor, laba sebelum pajak dikurangi. Jadi dari 30 juta. Jadi dari expected profit yang ingin didapat dibagi 30 juta ya nisbahnya beda. Ya kan? Karena ini setelah dikurang-kurangin persen. Tapi tetap dua-duanya menghasilkan pendapatan yang sama adalah percentage. 15,46 ini sama tetap. Nah, kenapa ini perlu? Karena ini kan tertuang di akad, ya kan? Karena kalau namanya kita kasih pembiayaan mudharabah, akad itu di situ ada apa namanya nisbah yang Anda harus tulis, ya kan di situ. Kalau nggak ditulis berarti tidak tercapai rukun dari transaksi. Akadnya batal. Rukunnya nggak ada. Masa kita mau bagi hasil berapa, Pak? Kayak orang Gojek kan nggak mungkin dia menjalan aja, tahu-tahu dipotong 30% ya kan. Kemarin aja saya dapat keluhan dari orang yang nyetil Gokar ya. Aduh Pak, sekarang nih Gojek tuh motongnya 20%. Maksudnya tuh bagi hasilnya dia minta 20%. Tadinya kan cuma 10 atau 15 gitu, dinaikin terus. Bagi hasilnya mereka tutup. Jadi kasihan jadi kayak ini. Akhirnya banyak yang tanda petik ngakalin kan. Pokoknya nanti kalau lain kan sama saya Pak, nggak usah pakai sistem Gojek aja, pakai pokoknya dilihat aja dulu biayanya berapa, nah, nanti bayar langsung. Jadi nggak jadi nyalain itu kan supaya nggak kena potongan, saya dikerjain. Benar sih betul pinter itu. Nah, nanti realisasinya gimana realisasinya? Nah ini kalau syariah yang benar-benar nih, tergantung penjualan. Kalau revenue sharing kan namanya kita jualan katakan Indomaret kan, bawahnya nih kalau lagi rame, bulan pertama nih rame, total 12 juta terima. Ya kita bagi langsung 12 juta dikali haknya pengusaha itu atau sini bank kan dapatnya 1,1, 92. Tapi kalau bulan berikutnya turun pendapatannya, ya dia tinggal dikali aja 10 juta kali 97 dapatnya ini. Turun naik. Nah itu. Mudharabah. Tapi kan ada praktek nih, nanti silakan lihat di bank syariah atau di BPS itu dipatok. Bukan naik turun gini, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya untungnya segini. Nah, itu udah salah praktek itu. Karena memastikan modal, memastikan pendapatan modal itu adalah riba. Dipastikan kan sama aja. Anda pakai modal saya, ntar kembaliin ya tiap bulan sekian, itu mas namanya riba. Ya kan? Kalau umpamanya ini kan berdasarkan pendapatan real. Nah, ini benar. Kalau 12 juta, dia pendapatannya 1,1. Kalau 10 juta, turun bulan depan, 27. Kalau naik lagi, ya naik lagi, turun gitu. Ini yang benar nih. Ini berdasarkan cash basis. Cash basis itu pendapatan nyatanya, itu kan. Sebandrolnya itu loh, bandrol penjualan. Nah, demikian juga kalau profit sharing. Profit sharing itu ya setelah omsetnya dikurang biaya-biaya, ini kan dapat laba sebelum pajak, ya kan. EBIT ya istilahnya itu ya, laba. Nah itu didapat tinggal dikali aja. Tapi pengalinya beda kan. Kalau profit sharing kan pengalinya nisbah banknya 61,83 kayak gitu. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana profit sharing atau ya tergantung, ya kan. Kalau di sini tergantung apa namanya
pendapatan perusahaan tersebut, nggak bisa jawab. Persis seperti orang Gojek gitu kan, kalau Gojek, Pak, Bapak tuh berapa ya dapatnya? Kita nggak pernah tahu Pak, gitu. Kadang-kadang sepi gitu, nggak ada orang yang ngorder ya kan. Saya pernah 1 orang Pak, tapi sekali pernah 1 hari itu 12 orang dengan target. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau sistemnya apa namanya udah ubah berhasil. Tapi kalau margin murabah kan itu udah pasti keuntungannya kan. Dan itu kan dasar jual beli beda. Jual beli itu kenapa pasti? Ya karena kan orang jual beli kan bisa terima manfaatnya secara langsung ya kan, secara apa namanya kita lakukan jual beli. Yang namanya jual beli itu namanya margin itu harus ditentukan di depan. Nggak ada untuk namanya orang jual beli ya. Margin di belakang nggak ada. Coba umpamanya Anda jual beli tomat kembali. Itu kan sudah tambah keuntungan kan, tambah kos-kos yang Anda keluarkan untuk beli tomat di Bogor plus terus plus keuntungan. Ya kan? Anda nggak bisa tuh bilang ke yang jual tomat, Anda nggak boleh ambil untung dong, gitu kan? Nanti kita bagi hasil aja, nggak bisa. Yang namanya jual beli, ya keuntungannya di depan, kan keuntungannya di belakang, nggak bisa. Oke ya, jadi ini cara menentukan margin untuk aset, ya kan? Nah, sekarang yang menarik itu adalah cara menentukan, ini cara menentukan margin dan nisbah ya sekalian. Nah, sekarang yang menarik itu adalah cara menentukan nisbah untuk pendanaan, ya kan? Nah, ini misalnya, jadi ya, ini lebih rumit lagi. Nah, karena itu kita pakai metodologi ini Excel yang udah saya ini ya, yang saya desain supaya Anda nanti kalau ujian silakan aja menggunakan metode ini ya kan gitu. Karena ini yang digunakan di prakteknya ya. Jadi saya bilang Anda beruntung karena dulu saya kan praktisian, memang saya apa namanya mengerjakan ini secara langsung. Saya nggak hanya beli buku-buku, dan itu kebanyakan juga di buku-buku nggak ada. Nanti cari aja nanti coba nanti metode ini di buku manapun, saya bisa jamin nggak ada. Ini dari praktek. Oke, maksudnya seperti yang saya bilang kemarin kan, PR pertama itu Anda mendapatkan apa namanya nisbah itu kan sudah ada, ya kan PR nisbahnya udah ada loh, 20%, ya kan. Pertanyaannya kalau nggak ada sebelumnya, itu Anda dapat dari mana kan gitu kan? Kamu main tulis aja gitu di papan. Udah Pak, karang-karang aja deh, umpamanya gitu kan. Untuk deposito bikin aja deh 30%. Untuk tabungan bikin aja 15%. Itu bahaya itu. Banknya bisa rugi, contoh Anda nggak tahu. Itu namanya asal-asalan, ya kan. Nggak ada metodologinya. Itu bahaya itu. Makanya kita harus punya metodologi. Memang kalau di syariah itu ribet karena menghindari riba. Jadi untuk Anda tahu aja, menghindari riba itu sulit. Anda harus benar-benar tahu cara ngitungnya. Karena kalau riba itu gampang. Memang riba tuh nentuinnya tuh enak aja kan. Pakai bunga aja langsung gitu kan. Tinggal dihitung-hitung. Kalau syariah itulah. Memang kalau syariah memang untuk masuk surga itu emang agak sulit. perlu apa namanya? Menghindar ke sini ke sini. Banyak nggak enaknya. Bukan tapi tantangannya banyak lah ya kan. Yang nikmat-nikmat tuh harus dihindari semua ya kan. Nggak boleh minum alkohol ya kan, nggak boleh apa namanya melakukan zina ya kan, banyak nggak boleh. Oke, jadi sini kita mulai ya sekarang ya. Tadi udah dari sisi aset, sekarang sisi liability. Maka kalau dari sisi liability, cara ngitungnya gini, kembali ke itu ya. Jadi kan
kita ada dana masuk, ya kan? Dana masuk itu, ini contohnya ada 7, ya, ada 7 produk. Ada Giro Mudharabah, ada tabungan haji, ada tabungan umum, ada 21 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 12 bulan, ya kan? Kita belum tahu nisbahnya. Nah, jadi kita banyak melakukan asumsi-asumsi nanti, ya kan? Asumsi dulu, gitu. Contohnya asumsinya apa? Target nasabah, ya kan? Target nasabah itu maunya bagaimana, ya kan? Yang jelas nasabah itu maunya bagi hasil, ya, bagi hasil harus lebih tinggi daripada bunga, benar nggak? Bagi hasil. Ya, soalnya kalau umpamanya dia lebih rendah, dia tambah nggak mau masuk syariah. Kalau sekarang kan gini, kalau masuk syariah, aduh kalau depositonya bagi hasilnya kecil pak, oh gitu, merek-merek kecil, enakan di konven pak, bunganya tinggi kan gitu. Jadi istilahnya di sini kita set itu, bagi hasil nggak boleh kalah sama konven ini. Jadi ini yang kuning ini kita bikin lah, kita bikin sesuai dengan pertarungan di lapangan. Umpamanya gini ya, untuk giro di bank konven kan suka ada yang nggak dikasih itu 0% karena giro ya. Ya kan, nah terus di kita supaya kompetitif maka kita kasih 1%. Ini yang pertama ini ya. Nah, gitu. Kasih 1%, ya kan. Tabungan haji atau tabungan biasa, gitu ya. Tabungan kalau di konvensional itu kan 3%, ya kan. Nah ini kita bikin target namanya. Jadi Anda jangan bilang ini dulu target, karena nanti seperti yang tadi itu realnya bisa enggak 4%, 3% kan tergantung pendapatan real. Tapi kita targetin dulu lah. Di konven 3% kita bikin 4% nanti hasilnya. Gitu. Sama tabungan umum juga mungkin misalnya 5% kita bikin 6%. Ini penting nih, indikasi kebenarannya kita bikin dulu ya supaya kita jangan kalah. Dan memang di mana-mana pun bank syariah itu lebih tinggi, terutama kalau di Bahrain ya, di Dubai, Malaysia itu bagi hasil lebih tinggi semua. Nah itu yang membuat orang non muslim lebih senang berbanking dengan bank syariah dibandingkan bank konven. Kenapa? Karena di bank bagi hasil lebih tinggi. Ya kan? Nah ini bikin dulu. Nah ini adalah share-nya itu maksudnya tuh kontribusinya per masing-masing produk ini. Ini kan ada 700 miliar nih contohnya ya. Ini giro 75 miliar, tabungan haji 100 miliar, tabungan umum 100 miliar, ya. Deposito 200 miliar, terus deposito 3 bulan ada berapa ini? Ada 100 miliar gitu kan. Nah, itu kan kita bikin tadi sesuai dengan apa namanya persaingan dengan bank konven, kita bikin equivalent rate-nya lebih tinggi. Lalu yang kedua, kita tetap melakukan pendekatan biaya, ya, biaya dari masing-masing produk, gitu. Nah ini yang kita bikinnya, ya. Oke, dan ini, nah, Anda lihat yang biru, misalnya ini, atau saya ganti ini dulu ya warnanya ya. Ya, jadi ini namanya biaya pertama kan namanya idle fund yang tadi ya. Ini ganti warna aja deh. Ganti warnanya jadi orange. Oke. Jadi biaya pertama yang harus Anda pertimbangkan itu biaya idle fund namanya. Ya. Biaya idle fund, biaya dana nganggur. Itu biaya pertama yang Anda harus pertimbangkan.
Kenapa? Karena ya itu kadang-kadang dalam bentuk peraturan kan. Contohnya GWM. Anda nggak bisa tuh protes ke BI, Pak. Jangan dong Pak dimintain dana GWM gitu. Nggak bisa, itu udah ada aturannya. Pokoknya 5% masuk BI aja. Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau nanti udah dapat apa-apa, katanya sekarang udah dapat, ya jangan dimasukin. Berarti dia Anda bisa masukin ke apa namanya, bukan, ini kan udah pendapatan, nanti pendapatan itu, dari sisi pendapatannya Anda bisa masukin. Tapi sekarang kan boleh dibilang nggak dapat apa-apa ya. Ini kenapa? Contohnya ini kenapa 11% kan ya? Karena ini kan yang namanya dana nganggur itu ada 3, kan seperti saya bilang. Dana nganggur itu maunya ini GWM. Sekarang kan bank yang di atas 1 triliun itu kan harus bayar 8% ke BI. Maksudnya dana dari DPK-nya dia, dan pihak ketiganya itu 8% harus ke BI masuk. Jadi ini GWM 8%. Tambah dana nganggur yang ada di cabang 2%, ya kan? Tambah dana yang nganggur yang ada di ATM 1%. Jadi total 11%. Nah, ini kenapa untuk yang ini kan giro. Giro kan saya masukin 11% ya idle fund-nya. Ya karena kalau giro itu kan gampang keluar ya kan. Contohnya gini ya. Saya punya dana di giro 1 miliar. Ya. Itu bisa sekejap keluar. Saya tinggal tulis cek ya. Saya tulis cek bahwanya saya ngutangnya ke si A ya kan. Pak, tolong dong Pak, Bapak kan kemarin beli semen tuh sama kayu segala macam, total 1 miliar. Oke, saya kasih cek hari ini kan 1 miliar saya tulis. Ya 1 miliar keluar langsung, begitu dicairkan keluar. Maka boleh dibilang tuh kita benar-benar nggak bisa menggunakan dana nganggur itu. Makanya kita ada idle fund-nya untuk yang giro. Ya. Untuk yang giro itu 11%. Artinya semua dana nganggur yang ada di bank tersebut kita bebankan ke produk tersebut. Nah, tapi tabungan, kalau tabungan itu kenapa 9%? Karena orang yang nabung itu jarang ke bank itu ngambil uang pakai buku tabungan, jarang. Itu kalau kepepet aja. Jadi umpamanya gini nih, Anda punya tabungan 5 juta. Anda kan nggak ngambil 5 juta kan pasti. Habis itu saya kebutuhan ya. Ada ini Anda perginya ke ATM kan, ngambil 500.000, ngambil 1 juta. Pasti ada sisa biasanya tabungan itu. Maka cash yang di cabang itu untuk yang berjaga-jaga aja kan. Kalau Anda memang ada apa namanya kebutuhan yang sangat mendesak, umpamanya bayar utang nih sekarang 5 juta, baru Anda ke bank atau 10 juta ya, karena limit ATM kan kalau sekarang 5 juta umpamanya, Anda punya duit 10 juta. Anda harus bayar utang 10 juta. Maka Anda pergi ke cabang, ya kan, tariknya itu. Tapi itu jarang sekali. Yang namanya tabungan pasti ngambilnya dikit-dikit, ya kan? Sehingga ini kita masih bisa menggunakan uang yang ada di cabang, ya, gitu ya, untuk bulan lain. Sehingga biaya menganggurnya itu cuma 9%. Demikian juga kalau deposito. Deposito kenapa 8%? Karena kalau deposito tuh ngambilnya sesuai dengan jangka waktu, ya kan? Pokoknya saya deposito 1 bulan, ya. Maka saya bisa mengambil dana saya itu setelah 1 bulan. Kalau saya ngambil di tengah-tengah, bagi hasilnya nol, bagi hasilnya nggak ada. Itu jarang sekali kalau kita kepepet baru. Ya itu istilahnya itu break deposit, ya. Kita break itu mencairkan lebih awal. Nah, itu jarang sekali, itu pepet banget lah. Udah besar banget, banyak anak masuk rumah sakit ya kan. Nah, itu kan kita mau nggak mau, Pak, enggak, saya mau ngambil aja Pak. Ini tapi Bapak nggak dapat bagi hasil, biarin aja daripada anak saya ntar apa namanya ini mau operasi nih, kalau enggak bisa. Yang ada itu orang biasanya deposito ya ditunggu satu bulan kemudian baru dia ngambil. Nah sehingga biaya dana menganggurnya hanya yang di BI aja, ya kan? Karena dari deposito yang masuk itu 80% itu tetap harus ke BI. Nah, kita nggak perlu mencadangkan. Ini penting ya, karena nanti berakibat berkontribusi
Sorry ini hilang ya. Ini tiba-tiba dia ini sendiri apa namanya keluar sendiri. Oke. Saya ini ulang lagi. Oke, catatan lagi ya. Nah, cara ngitung cost-nya idle fund gimana cara ngitung? Cara ngitung cost idle fund itu adalah ini target kita ya. Target kita 1% nih, target ya. Target 1%. Dikurangi dengan biaya dana nganggur kan. Jadi ini 1%, kita bagi dengan 89%. 80% dari mana? 100% dikurangi 11%. Ya, jadi kita dapat biaya dana tambahan karena ada dana nganggur itu dari 1% naik jadi 1,12 atau naik 0,12%. Untuk tabungan kan ini target kita 4% ya kan. Karena ada idle fund maka ini 4% dibagi dengan 91%. Dapatnya 4,4 gitu. Sehingga ada kenaikan biaya tabungan sebesar 0,4%. Ya kan? Terus sampai ke bawah. Untuk yang deposito dan lain sebagainya. Ini ada kenaikan semua dari sini. Anda lihat ini. Ya, jadi itu ini Anda harus hitung semua. Karena saya bilang Rp1 itu nggak boleh lolos. Setiap Rp1 yang Anda keluarkan biaya itu harus Anda hitung. Nggak bisa. Supaya nggak rugi. Rp1 aja Anda. Nggak boleh ada yang lolos. Nah, ini tinggal dikali dengan apa namanya sesuai dengan dananya kan, umpamanya ini kan kontribusi dananya kan share-nya 10,71 kan 75 miliar dibagi 700 ini kan kontribusinya 10,71 kan dikali dengan efektif biaya dananya itu dapat ini kontribusi 0,12 sehingga kalau dijumlah itu menjadi 6,3 dari awalnya itu cuma 6,4. Nah, ini awalnya sebelum ada dana nganggur itu cuma 6,4. Dari mana ya? Ini 1% dikali dengan apa namanya kontribusinya, ya. Share ini kontribusi itu kita hitung semua 6,4 ini yang disebut dengan cost of fund itu. Nah setelah ada biaya-biaya naik jadi 6,93 yang merah ini. Itu ya, itu jadi cost of capital plus idle fund ya itu ini ketutup sama zoomnya jadi cost of capital tambah idle fund 6,93 atau ada biaya sebesar 0 atau setengah persen karena ada dana nganggur ya kan ini dana yang bisa digunakan untuk apa untuk pinjaman atau untuk pembiayaan bersyariah bahasa Inggris kerennya ya cost of loanable fund loanable itu yang bisa dipinjemin nah ini jadi ini kita pindahin ke sini. Pertama kan cost of fund, ya kan. Cost of fund-nya 636, ini 64 ini 636 ini sebenarnya ini kan 636 sebenarnya. Nah, ini kan 636. Pindahin ke sini 636. Setelah ada idle fund itu menjadi 693. Nah, 693 ini starting point, 636 nggak usah dihitung lagi. Ini titik awalnya kita menghitung yang namanya margin murabahah, ya kan. Yang tadi saya ajarkan cara yang hitungnya tuh kan dari kos-kos yang ada di cabang segala macam itu tadi sebelum ini ya kan. Nah, cuma sekarang kan sudah diketahui dalam bentuk persentage itu kan persentase. Contohnya ini ya, komponen apa yang pertama kali kita gunakan untuk perhitungan? Itu adalah tingkat keuntungan yang ingin kita capai, ya kan. Nah, itu kita bisa lihat target yang diberikan kepada manajemen, ya kan. Contohnya ini umpamanya 2,5%. Ini given nih, saja 3% ya kan. Terus biaya apa lagi? Biaya penjaminan, ya kan? Penjaminan deposito itu 2,5%, 0,25%. Nah ini yang tadi belum sebutin, biaya pajak. Nah ini tadi belum ya biaya pajak. Pajak itu 35% dari ROA, dari keuntungan kan. Nah, jadi jangan salah ambil dari mana nih Pak biaya pajak yang hitungnya.
Ini contohnya nih pajak badan ya, pajak badan hukumnya kan bank gitu kan, maunya 30% dikali 2,5%, dapat 0,88, ya kan. Biaya overhead dianggap juga diketahui. Cara ngitungnya tadi Anda sudah kasih ya kan. Tadi kan ya itu ada di accounting langsung, biaya SDM, biaya listrik, biaya telepon, biaya air lah segala macam. Itu 2,5%. Nah, ini adalah biaya kredit macet. Ya kan? Risk premium itu biaya kredit macet. Itu ada data dari bulan lalu biasanya. Kredit macet itu berapa? Tinggal masukin aja, kalau 5%, 5%, kalau dia turun ya 3%, kan? Sehingga totalnya margin pembiayaan in percentage ya. Tadi kan hitungnya ini ya apa agak ini ya sulit, dan ini in percentage itu menjadi 18,06. Ini sama dengan bunga kredit lah ya kan. Ini metodologinya kayak gini nih, 18,06 itu adalah apa namanya margin pembiayaan di bank syariah. Nah, ini gunanya apa? Nah, gunanya apa kan? Ya, kita ke atas sekarang. Karena kita mau cari apa? Nisbah kan? Nisbah apa? Bukan nisbah aset, nisbah liability, nisbah produk dana kan gitu. Anda lihat sini ya. Ini kalau di sini 18,06. Ini kan di atas dia ngeling ya. Ini 18,06 juga. Contoh ini ada perubahan di sini. Oh Pak, biaya kredit mata jadi 4%, maka Anda ketik 4%, nah, itu kan dapat margin pembiayaan 17,06 kan. Di sini rubah 17,06. Nanti. Nah, ini gunanya buat apa? Nah, ini Anda lihat di tabel di atasnya. Ini saya belum bagi ya, tapi bentar ya. Nanti saya baginya terakhir aja deh, ini perhatikan dulu. Bentar ya, atau mau dibagi dulu. Oh, ada di kelas. Saya share dulu ini aja deh bahannya ya, supaya Anda bisa buka-buka juga sekalian. Oke ya, di grup udah saya kirim, coba udah terima belum? Di grup WA ya. Sudah, Kak. Udah ya, oke. Ini silakan dibuka-buka, tapi nanti sambil dengar saya punya penjelasan ya. Karena ini nggak bisa dia kalau nggak langsung dipraktekkan di sini di layar. Oke, Anda sambil lihat, oke. Jadi data yang tadi dana masuk ini Anda pindahin ke atas ya kan, supaya sama dengan dana ini di bawah ini. Ini kan kalau di total ada dana masuk 700 miliar kan, dengan rincian giro 75 miliar, tabungan haji 100 miliar, tabungan umum 100 miliar. Ini kan pindahin ke sini. Nah, total 700 kan. Cuman di sini kan nanti Anda masukin kembali dana idle-nya, ya kan, dana idle-nya kan per masing-masing produk kan beda-beda. Kalau giro itu kan dana nganggurnya 11%. Berarti dana yang bisa digunakan itu kan bukan 75 miliar, tapi 75 miliar kali 89% kan dapat 67 miliar. Ini usable fund maksudnya dana yang bisa digunakan. Karena nyangkut di BI, nyangkut di cabang, nyangkut di ATM-nya kan, di 89% itu yang bisa kita gunakan itu. Jadi 75 miliar itu
cuma 67 miliar untuk yang giro. Kalau untuk yang tabungan dari 100 miliar yang masuk itu kan cuma 91 miliar. Sehingga di total ini yang merah ya, di total yang merah ini ada dana yang bisa digunakan. Dari dana masuk 700 miliar itu cuma 640 miliar yang bisa digunakan. Nah, ya kan? Karena nyangkut-nyangkut di mana-mana kan. Ini kan karena kita ingin menghitung sedetail-detailnya apa namanya seluruh biaya yang terkena sama kita. Nah, nanti ada hubungan sama yang berapa? Contohnya ini, pembiayaan diketahui 750 miliar. Pembiayaan ini. Berarti pembiayaan dibanding dana masuk, gedean mana? Gedean pembiayaan kan, dana masuknya kan cuma 640, ya kan? Dari yang bisa digunakan. Berarti pendapatan yang kita dapatkan dari pembiayaan nggak semua bisa dibagi, ya kan? Karena ada proporsinya kan, gitu. Contohnya ini ya, pembiayaan 750 miliar, ya kan? Tadi kan kalau dikali dengan margin yang di bawah ini, dikali margin, ya kan? Dikali margin yang di bawah ini, maka Anda dapatin pendapatan 10,66 miliar pendapatan per bulan, ya kan? Tinggal dikali aja 750 dikali 17,6 bagi 12, ya kan? Dapat 10,66. Nah, 10,66 ini dibagi semua enggak? Yang enggak kan sesuai PR kemarin kan hanya ini dana masuk 640, pembiayaan 750, maka proporsinya 640 bagi 750 kali 10,66 dapat 9,093 ini. Ini di ujian banyak yang salah ini kan. Jadi dia langsung bagi ya, langsung 10,66 dibagi semua, kan ini kembali salah lagi. Ini udah penerapan sampai ke rinciannya ya gitu. Jadi yang dibagi bukan target pendapatan ini, tapi setelah dikali dengan proporsi dari dana masuk kan. Nah itu 9,093 miliar. Ya kan? Nah dari 9,093 miliar ini kan dibagikan habis ke masing-masing produk, ya kan? Dibagikan ke masing-masing produk. Nah, umpamanya giro, berapa dia dapatnya? Tinggal dikali aja 75 dibagi 700 ya kan, dikali dengan 9093 dapat angka ini. Jadi untuk yang pemegang giro itu nanti akan ada pendapatan bagi hasil sebesar 949 miliar. Untuk yang tabungan haji tinggal dikali sesuai dengan proporsinya. Ini ada rumusnya di sini ya, Anda bisa pelajari. Nanti saya kasih PR supaya Anda lancar lah ngerjainnya. Nah, ini semua dibagi ke masing-masing produk. Intinya adalah habis semua sampai sama jumlah dengan ini kan yang ke bawah. Nanti ini yang mau dibagi hasilkan antara nasabah sama bank. Mau dibagi hasilkan antara nasabah sama bank untuk masing-masing produk. Nah, kan pertanyaannya gini. Nah, terus Pak, itu nisbahnya gimana cara dapatinnya? Ya, itu gampang. Pertama adalah bahwa yang Anda hitung adalah bagian nasabah dulu, ya kan? Karena nasabah kan dia udah ada target, ya kan? Tadi umpamanya tabungan dia targetnya 4%, ini tabungan ya, 4%. Itu kan target nasabah. Dia berarti udah puas dong. Apalagi kalau kita kasih lebih tinggi dari yang cabang yang di konven kan. Dia kalau kita kasih 4% enggak, wah alhamdulillah yang bagi hasil lebih tinggi kan. Nah, itu jadi pendapatan yang di nasabahnya yang kita hitung gitu. Ya, jadi 4% itu kalau kita nominalkan berapa? Kalau kita nominalkan berarti kan 4% ya kan dikali dana masuknya dia itu 4% dari dana masuk 100 kan tabungan haji ini kan 100 ya, 100 dibagi 12 ya kan dapat angka ini 333 juta dari total dana yang mau dibagi hasilkan 1,293 ya kan. Jadi kita udah tahu nih haknya nasabah. Nasabah itu
dia seneng dapat berapa sih nominalnya kan gitu. Jadi nominalnya kan segini kita tahu. Ya udah kita sediain segitu aja. Nah kan. Sedangkan mau dibagi hasil kan yang di kiri kan yang 1,293 ini yang 1,293 kan yang mau dibagi hasilkan kan. Nah, itu berapa persen? Berapa persennya dari yang harapan nasabah? Kan tinggal dibagi aja berarti. Ini 0,33 dibagi dengan total ini dapat nisbah nasabah. Gitu. Udah ketemu tuh jadinya. Jadi kalau gampang kan. Jadi kita dapat nisbah nasabah adalah 26%. Nah, nisbah banknya berapa? Nisbah banknya ya sisanya kan berarti 26% dari 100% dikurangi 26% dapat apa namanya nisbah nasabah dan nisbah bank sebesar 74% gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ini Anda sudah sampai ke apa namanya tujuan yang ingin dicapai itu kan. Tujuan dicapai itu apa? Apa namanya membentuk nisbah kan. Nisbah yang tadinya nggak diketahui, Anda bisa hitung sekarang itu. Jadi Anda tinggal hitung saja yang produk yang lain ya. Produk yang lain itu kan sama. Jadi contohnya untuk deposito 7,5% ya kan. 7,5% nominalnya berapa? Itu 1,25. Sedangkan yang dibagi hasilkan itu 2,615. Jadi ini dibagi ini dapat nisbah apa namanya nisbah untuk produk deposito. Nah, jadi nanti ini tinggal kita mainkan aja. Contohnya ini deposito ya. Ini kan tadi 48%. Nah terus sekarang kan, waduh Pak ketinggian nih kayaknya. Kita ganti aja dari 7,5 menjadi 7. Nanti Anda lihat sini nisbahnya berubah ya kan 7% ya. Anda ketik gini kan, nah itu. Jadi nisbahnya jadi 45%. Jadi inilah yang Anda gunakan untuk apa namanya merubah-rubah gitu. Merubah-rubah apa namanya nisbah setiap bulan. Jadi nisbah itu bisa diganti tiap bulan. Gitu. Tapi yang terpenting di sini tujuan Anda tercapai. Berarti Anda sudah bisa bikin nisbah. Ya, gitu. Inilah metodenya. Gitu. Metodenya apa namanya teknik ya untuk menentukan nisbah. Anda tahu ya. Jadi itu tekniknya. Nah, nanti supaya Anda ini ya, ini saya kasih PR aja tadi di ini juga udah ada PR-nya. Ini ilmu itu nggak akan bisa masuk ya tanpa Anda praktek. Jadi kalau Anda nggak praktek ya nggak bisa, ilmunya nggak bakal masuk. Dan karena apa ini masih tahap-tahap latihan ya Anda harus belajar banyak ya kan. Sudah PR-nya gitu sehingga nanti di situ proses transfer ilmunya menjadi masuk. Dan nanti kan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan apa namanya ya bisa Anda tanyakan minggu depan, gitu, silakan. Nah ini adalah jadi sama aja dengan yang 6A soalnya. Ini. Udah diterima belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah ada. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu PR-nya Anda silakan menggunakan Excel yang udah ada apa namanya rumus-rumus yang saya itukan, Anda kerjakan di situ semua sudah